Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mengenal lebih jauh apa saja yang ada pada aplikasi CorelDRAW. Ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya yang mengenal CorelDRAW untuk pemula, dan yang ini adalah kelanjutan dari video tersebut. Baik, kita langsung saja membuka aplikasi CorelDRAW. Oke, ini masih kosong, belum ada apa-apa. Maka langkah kita yang pertama adalah klik new untuk membuka dokumen baru. Di sini ada icon new, kita klik saja di sini. Kemudian di sini ada pengaturan kertas. Kita atur unitnya terlebih dahulu. Saya terbiasa menggunakan cm, jadi nanti ini juga tergantung Anda mau menggunakan unit yang mana. Ada mili, ada inci, ada macam-macam. Saya biasa menggunakan cm dengan ukuran kertas standar F4. Jadi kalau kita membuat desain-desain yang hanya mau ditampilkan di media sosial, WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain, saya kira ukuran F4, size F4 ini sudah cukup. Baik, saya klik OK dulu. Ini dokumen areanya, berbentuk landscape. Kalau tidak suka dengan bentuk ini, Anda bisa merubah menjadi portrait dengan cara klik di sini ada portrait. Klik, nah sekarang dokumen sudah berubah menjadi portrait. Baik, selanjutnya kita akan mengenal tool yang berada pada barisan paling kiri dari aplikasi CorelDRAW. Yang pertama, yang paling atas ini namanya adalah Pick Tool. Pick Tool itu digunakan untuk menyeleksi, untuk mengaktifkan, untuk memindah, dan lain-lain. Misalnya saya punya bentuk kotak di sini. Kemudian saya warnai merah. Nah, ketika saya mau menggeser kotak merah ini, maka saya gunakan Pick Tool. Saya klik di sini, kemudian saya klik tahan. Maaf, klik dulu di sini, saya klik di sini, saya geser-geser begini. Ya, ini diklik, ditahan, digeser-geser. Baik, selain itu, Pick Tool ini bisa juga saya gunakan untuk mengubah ukuran. Ini tadinya ukurannya segini, bisa saya perbesar, bisa saya perbesar. Itu fungsi dari Pick Tool. Kemudian fungsi yang ketiga, Pick Tool itu bisa juga digunakan untuk memutar objek. Jadi objeknya ini tegak lurus, kita akan putar. Jadi saya klik di sini. Kalau kita klik sekali, maaf, ini saya klik di sembarang tempat sehingga shape ini tidak aktif. Sekarang kita aktifkan dulu dengan cara klik sekali. Ini namanya shape aktif. Shape aktif itu bisa kita geser-geser dan lain sebagainya. Lah, yang saya tadi sudah sebutkan, ini kita akan memutar objek menggunakan Pick Tool. Caranya adalah kita klik sekali lagi, klik sehingga tanda yang semula kotak berubah jadi panah. Itu bisa kita geser begini. Kemudian bisa juga kita geser yang bagian tengah ini seperti ini. Ya. Seperti ini. Untuk rasio putarnya, ini rasio putar bisa kita geser-geser. Misalnya kita rasio putarnya di sini, ketika nanti digeser juga akan mengikuti rasio putar itu. Nah, seperti ini. Itu adalah fungsi dari Pick Tool. Oke, selanjutnya saya hapus dulu, klik kanan, delete. Objek sudah saya hapus. Sekarang kita akan mengenal ini namanya Shape Tool. Shape Tool itu digunakan untuk merubah bentuk objek. Baik, kita akan berkenalan dengan Shape Tool. Kita akan membentuk satu objek dulu, kemudian saya kasih warna seperti ini. Kemudian saya klik Shape Tool. Shape Tool itu bisa apa saja. Yang pertama, bahwa Shape Tool itu bisa merubah bentuk suatu benda seperti ini. Bisa merubah bentuk suatu objek. Nih, yang semula itu lancip, bersudut tajam, sekarang saya ubah menjadi bersudut tumpul seperti ini. Itu satu fungsi Shape Tool. Kemudian yang kedua, Shape Tool itu bisa juga digunakan untuk merubah dari bentuk objek ini. Contohnya begini, objek ini belum bisa kita rubah menggunakan Shape Tool kalau dia belum dikonvert menjadi kurva. Caranya bagaimana? Kita klik kanan dulu, kemudian convert to curve. Ini posisi kita masih pada mode Shape Tool ya. Nah, ini bisa kita rubah seperti ini. Seperti ini. Nah, yang bisa seperti ini adalah Shape Tool.
Yang lain tidak bisa seperti ini. Nah, ini shape tool. Nah, ini shape tool seperti ini. Nah, ini shape tool. Jadi kita bisa membuat bentuk-bentuk yang kita inginkan itu menggunakan tool yang namanya shape tool. Ini shape tool. Oke, kalau sudah selesai, kita klik pick tool dulu untuk menormalkan. Nah, ini sudah normal ini. Jadi setelah shape tool, kalau editnya sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah klik pick tool. Pick tool ini sebagai bentuk default dari kursor pada CorelDRAW. Baik, selanjutnya, ini ada beberapa ya, ada macam-macam. Nanti akan kita bahas pada pembahasan tingkat lanjut. Kemudian yang berikutnya ini namanya crop tool. Crop tool itu digunakan untuk melakukan pemotongan area. Misalnya seperti ini. Ini ya, crop tool ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian saya tekan enter. Maka shape-nya akan terpotong sesuai dengan area yang di crop tadi. Misalnya dari sini. Oke, kemudian saya enter. Nah, seperti itu. Itu namanya fungsi crop tool. Baik, untuk selanjutnya ini kita normalkan lagi ya. Ini kan masih crop tool. Kita normalkan lagi jadi pick tool. Kemudian selanjutnya di sini ada zoom tool. Fungsinya untuk apa? Zoom tool itu untuk memperbesar atau memperkecil objek ini. Semuanya ya. Maksudnya tampilannya saja, bukan ukuran objeknya terus kemudian jadi ikut membesar, enggak. Tapi dia hanya penampilannya saja. Misalnya ini berbentuk plus ya. Klik, nah itu jadi semakin besar. Kertasnya, dokumennya juga jadi semakin besar ini. Nah, untuk mengecilkan kembali, gunakan yang ini. Di sini ada dua. Ada yang plus, itu berarti zoom in. Ada yang minus, berarti itu zoom out. Nah, ini zoom outnya begini. Zoom innya begini. Zoom outnya begini. Nah, zoom itu biasa kita gunakan ketika kita membutuhkan bentuk-bentuk yang lebih detail. Seperti ini, mau kita potong kecil. Kita misalkan mau ini tahu bentuk yang kecil begini, yang tidak mungkin kita lakukan ketika pada pandangan normal, maka kita bisa menggunakan zoom tool. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita zoom tool lagi, kita kecilkan. Nah, seperti ini. Seperti itu. Kalau sudah selesai ya pick tool lagi. Kemudian selanjutnya ini ada freehand tool. Namanya freehand tool. Klik freehand tool. Freehand tool itu digunakan untuk membuat garis dengan bentuk yang unik seperti ini. Maksudnya garisnya tidak lurus, atau garis lurus juga bisa. Jadi untuk membuat garis, baik itu garis lurus maupun garis yang berbentuk seperti ini. Nah, namanya freehand tool. Bahkan mungkin kalau kita mau membuat tanda tangan juga bisa. Misalnya begini. Nah, ini namanya freehand tool. Nah ini itu freehand tool. Kemudian di bawahnya freehand tool, di sini ada artistic media tool. Artistic media tool itu digunakan untuk merubah garis yang dibuat oleh freehand tool menjadi bentuk yang artistik. Nah, namanya artistic media tool. Berarti ini dibuat yang lebih artistik. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah objek yang mau kita buat garisnya menjadi artistik, itu kita aktifkan dulu menggunakan pick tool ya. Jadi pick tool digunakan untuk mengaktifkan objek ini dulu. Klik. Setelah objek ini aktif dengan tanda kotak-kotak, kemudian kita lanjut dengan klik artistic media tool di sini. Klik. Kemudian kita pilih. Ini jenis-jenis artistic media yang ada di sini. Ada banyak sekali. Misalnya kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini. Klik. Maka dia berubah. Kemudian kita pilih lagi. Misalnya yang ini. Nah, dia juga berubah. Ini ada banyak sekali jenisnya. Bisa dicoba satu persatu. Kira-kira yang pas bagaimana. Artistic media tool itu mengesankan seolah-olah garis ini dibuat menggunakan kuas. Seperti kuas lukis. Brush lukis. Nah, itu artistic media tool. Baik, selanjutnya ini saya rubah jadi pick tool dulu. Saya akan menyeleksi semuanya menggunakan pick tool. Sudah terseleksi semuanya, berarti sudah aktif semuanya. Kemudian tinggal saya klik kanan, terus saya pilih delete, saya menghapus, sudah hapus.
Ini saya zoom in zoom out ini tidak menggunakan ini lagi, tapi menggunakan scroll pada mouse. Saya menggunakan mouse. Tinggal saya scroll maju dan mundur, maka dokumen ini bisa membesar dan mengecil. Baik, selanjutnya di sini ada kotak. Ini namanya rectangle tool. Rectangle tool kalau kita klik itu bisa kita gunakan untuk membuat kotak. Baik itu kotak persegi panjang, persegi, kemudian macam-macam. Itu rectangle tool. Di bawahnya rectangle tool ada yang namanya ellipse tool. Kalau yang rectangle tool membuat kotak, maka ellipse tool digunakan untuk membuat lingkaran. Baik lingkaran sempurna maupun lingkaran elips, bisa semua. Dan ini masing-masing bisa kita warnai. Bisa kita warnai. Bisa kita warnai ya. Oke. Warnanya menggunakan palet warna yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya di sini ada polygon tool. Nah, ini namanya polygon tool. Polygon tool itu untuk membuat persegi banyak. Ini banyak sekali sudutnya. Sudut banyak. Ini banyak sekali sudutnya sehingga berbentuk seperti hampir lingkaran. Tapi sudut ini bisa kita kurangi dari sini. Ini 18 sudut ini kita kurangi. Nah, seperti ini. Kalau ini segi 5. Ini segi 6, segi 7, segi 8. Nah, ini segi 6. Saya warnai biar lebih kelihatan jelas. Nah, itu menggunakan polygon tool ya. Setelah polygon tool di sini ada yang namanya text tool. Text tool digunakan untuk membuat tulisan. Nih, saya akan tulis di sini Metro Training Center. Dan tulisan ini bisa kita warnai. Bagaimana cara mewarnai? Boleh di blok, dikasih warna, atau dengan cara pick tool dulu. Klik pick tool, kemudian diaktifkan. Ini sudah ada tanda kalau tulisannya sudah aktif. Kita rubah-rubah warnanya. Bahkan tulisan ini bisa kita ganti. Syaratnya harus aktif dulu tulisannya. Kita ganti misalnya fontnya jadi seperti ini. Ukurannya juga bisa kita perbesar ini ukurannya. Kita ganti warna seperti itu menggunakan text tool. Text tool. Baik teman-teman, untuk sementara tutorialnya sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada tutorial yang lain di video mendatang. Pastikan Anda berlangganan pada channel saya untuk mendapatkan tips-tips menarik dari seputar komputer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.